membuat lamaran 200-300 itu kalau ini biasa ya? Iya, Ya, Biasa. apalagi zaman dulu Pak nggak ada AI ya, jadi Iya. itu harus manually Tailor. diedit ya, harus di-tailor juga sesuai dengan company vision, mission, terus kayak interestnya kenapa, motivationnya seperti apa. Itu kita sering banget dapat automatic rejection within 1 hour karena mereka taunya kita itu butuh sponsorship seperti itu. misalnya ada perusahaan Indonesia yang pengen kerja atau pengen konsultasi dengan ahli tertentu, dia tanya ke IPANL bisa ya? Ya kita bisa bantu connect juga untuk ke Connect-kan. professionals. Oh, ternyata policy berperan penting, juga berjalan beriringan dengan teknologi, tapi juga beriringan dengan manusianya. Halo sahabat KBRI Den Haag, apa kabar? Selamat datang di podcast Ruang Tamu. Podcast episode kali ini mengangkat tema Big Dreams, dari Nusantara ke Belanda. Profesional Indonesia membangun asa di negeri kincir angin. Ada banyak diaspora Indonesia atau bahkan mereka yang masih WNI membangun perjalanan hidupnya di Belanda. Kita akan menggali cerita dua anak bangsa yang membangun karir di Belanda. Bagaimana kisah mereka, dan yang terpenting, bagaimana mereka juga tetap berkontribusi ke tanah air. Kita juga akan menggali mengenai wadah profesional Indonesia di Belanda, yaitu IPANL, Indonesian Professionals Associations in the Netherlands, tempat mereka membangun jejaring, sharing pengalaman, dan informasi satu sama lain. Tamu kita hari ini, yang pertama, Mas Hans Topril Sihite. Iya benar. Selamat datang. Terima kasih Pak. Beliau adalah Tax Transfer Pricing Spesialis di Rabobank. Pendidikan beliau adalah sarjana dari Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan studi LLM di Universitas Maastricht. Memulai karir pada consulting firm di Indonesia, kemudian melanjutkan karir di consulting firm Belanda sejak 2020. Sejak 2025, berkarir di Rabobank. Yang kedua, Mas Gregorius Brian Hendriwan. Ya, Selamat datang. Terima kasih. Beliau adalah Energy and Sustainability Engineer di De Jonge Group, sebuah perusahaan Belanda ya. Ya. Beliau adalah Insinyur Teknik Mesin dan menjadi ahli Sustainable Energy Teknologi. Dan uniknya lagi, Mas Brian ini juga pernah menjadi guru, Ya, pernah menjadi guru fisika, dan bahkan kepala sekolah ya. betul. Oke, kita mulai dengan Mas Hans dulu ya. Iya. Mas Hans mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai dulu kuliah apa di UI, kemudian di sini melanjutkan kuliah di bidang apa begitu. Ya. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih dulu ya Pak karena udah di-invite juga untuk bisa datang ke podcast kali ini. Kita merasa ini salah satu kesempatan kita yang sangat baik untuk bisa bercengkrama dengan Bapak juga dan juga tim KBRI. Buat perkenalan, nama saya Hans Topril dan saya juga dulunya kuliah S1 di Universitas Indonesia. Oke. Di jurusan perpajakan fiskal Pak gitu. Oh, memang background-nya pajak ya? Pajak ya. Dulu dari Medan, terus habis itu nyoba masuk UI, terus habis itu juga pengalaman pertama dari terbang dari Medan ke Jakarta. Jadi itu kuliah di UI. Terus habis itu setelah lulus, saya juga bekerja di consulting firm di Deloitte Indonesia dan juga KPMG Indonesia selama 4 tahun. Lalu setelah saya bekerja di sana, kebetulan saya mendapatkan beasiswa dari pemerintah Belanda, namanya Stunet. Study in the Netherlands. Dan saya pursue my master di Maastricht University untuk jurusan International and European Tax Law gitu. Tahun berapa itu? Tahun 2019. 2019. Selesai kuliah pas COVID ya? Iya betul Pak. Oke. Jadi setelah selesai kuliah di S2 itu kebetulan COVID, jadi kayak banyak banget hiring freeze, terus habis itu banyak lockdown, terus apply banyak pekerjaan juga, hampir 200 atau 300, tapi yang nyangkut cuma Sebentar. satu. 200 lamaran pekerjaan? Betul Pak.
200 lamaran pekerjaan. Terus karena Wow. pada saat itu banyak perusahaan yang mau efisiensi, karena banyak uncertainty juga Pak gitu. Terus banyak perusahaan yang decided untuk nggak ngerekrut, ataupun mereka lebih mencari local talent atau orang-orang yang berkemampuan berbahasa Belanda. Oke. Jadi hampir setiap hari rejection letters terus habis itu rejection emails, tapi akhirnya ada satu perusahaan yang memanggil, itu EY. Amsterdam. Ya. Itu dari lulus master kemudian diterima di EY itu berapa lama caranya? Kebetulan saya 4 bulan Pak. Oh, 4 bulan. Ya. Oke. Jadi kebetulan karena saya apply kerjanya juga udah dari 6 bulan sebelum saya lulus Pak, karena saya tahu betapa toughnya kompetisi di sini dan saya juga nggak punya visa kan Pak untuk bekerja di sini. Jadi harus kompetisinya itu harus di prepare sejak awal seperti itu supaya bisa dapat opportunity untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Jadi emang semasa kuliah memang sudah berniat untuk saya ingin cari pengalaman untuk bekerja di Belanda. Betul, setelah Pak. lulus. Okay. Iya. Nah, kemudian mengenai expertise ini kan agak jarang ya, mungkin jarang terdengar. Sebagai tax transfer pricing specialist, itu kerjaannya apa aja itu? Ya, tax transfer. Ya. Sebenarnya ini basically dealing dengan tax perpajakan gitu ya Pak. Apalagi perpajakannya nggak hanya dari perspektif Belanda, tapi juga perpajakan internasional seperti itu. Jadi gimana caranya saya sebagai spesialis di Rabobank ensure untuk kita itu stay compliant dengan international tax regulations ataupun domestic tax regulations seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan adalah kita lebih banyak prepare report ataupun prepare dokumentasi untuk segala kegiatan atau aspek perpajakan yang ada di grup Rabobank, dan juga kita menunjukkan bahwa kita stay compliant dan in control untuk tax matters yang ada di sini. Gitu. Tadi tax regulations domestik berarti kan hukum Belanda. Betul Pak. Tapi international tax regulations itu berarti hukum dari yang dipublish oleh OECD. OECD. Ya, jadi OECD itu nge-publish OECD Tax and Transfer Pricing Guidelines, yang dimana most of countries di negara-negara maju ataupun beberapa negara berkembang follow tax rules ini sebagai pedoman seperti itu. Oh, berarti tax rules-nya OECD Betul. Mas Hans menguasai ya? Iya Pak. Oke, bagus, luar biasa. Oke, Mas Brian mungkin bisa diceritakan juga. Tadi menarik karena pernah menjadi guru. Ya, mungkin kalau kuliahnya sendiri di mana dulu Mas? Saya sebelumnya terima kasih juga Bapak untuk undangannya. Saya besar di Serpong, dulu SMA di Canisius, di Menteng. Kemudian pertama kali lulus SMA itu saya sekolah di ATMI, jadi mengambil ATMI D3, di Solo. ATMI Solo, betul. Ambil jurusan teknik mesin. Pertengahan kuliah saya tidak bisa lanjut karena ya gagal dalam ujian. Lalu saya transfer ke Sanata Dharma. Oh, jadi ATMI nggak lulus, kemudian saya pindah? Saya lulus, ya. Kemudian saya pindah ke Sanata Dharma, Yogyakarta. Jadi jurusannya juga teknik mesin. Teknik mesin, oke. Jurusan teknik mesin, kemudian lulus 2016. Di situ juga cukup sulit mencari pekerjaan saat itu, dan ada kesempatan. Ini dikerjain di Jakarta atau di Jakarta? Saya lulus dari Sanata Dharma sebagai teknik mesin, cari pekerjaan cukup challenging, tetapi waktu itu ada kesempatan pembukaan sebagai guru fisika di SMA Santa Lawrencia. Itu sekolah swasta di Tangerang. Kebetulan itu juga alma mater SMP saya, dan mama saya juga dulu juga guru di sana. Jadi info, kemudian saya coba karena mungkin dulu basicnya saya suka ngelesin waktu SMP, SMA, ngelesin anak-anak SD. Jadi kayak mungkin oke juga nih, dan cocok. Yeah. Kemudian juga waktu masa kuliah jadi asisten dosen, kemudian saya ngelihat saya senang juga sama anak-anak. Ternyata keterusan sampai 2020 menjadi guru fisika. Oke, fisika. Masih ada lah korelasinya dengan teknik mesin. Teknik mesin ya, makanya masih ada lah. Ya. Nah, di situ karena di SMA tempat saya kerja, itu menurut saya menengah ke atas ya. Anak-anak di sana itu biasanya lulus SMA ada yang ke US, Kanada, Jepang segala macam. Terus saya ngelihat
ini anak-anak saya bisa, masa saya yang ngajar nggak bisa gitu. Jadi saya coba juga waktu itu buat apply beasiswa dulu. Kebetulan saya dapat beasiswa dari University of Twente Scholarship. Jadi Dari Twente. dari Twente. Oke. Jadi saya dapat beasiswa, kemudian dapat offer letter dan melanjutkan Master Sustainable Energy di 2020 Sustainable di Energy. NSKD di University of Twente. Sampai dengan tahun Jadi di 2020 saya mulai master dan lulus 2022. pekerjaan guru tinggalin. Tidak. Iya. Jadi Bagaimana caranya? Nah, jadi ketika itu saya udah menetapkan bahwa udah saya harus berhenti jadi guru dulu karena saya mau lanjut S2. Tapi di situ juga mikir kalau saya nggak dapat S2 nanti makan apa gitu ya. Habis itu ya saya coba-coba cari lagi lah seperti kayak ya guru tapi di sekolah kecil waktu itu namanya SMA dan SMP Francis di BSD. Sekolah yang kecil yang saya pikir ya mungkin kalau saya bisa kerja nggak dapat ya mungkin saya kerja di sini dulu aja sementara sambil apply S2 lagi. Tuhan punya rencana mereka menunjuk saya sebagai kepala sekolah instead of jadi guru, bahkan kepala sekolah. Dan tapi saya juga tantang, saya kalau jadi kepala sekolah saya tetap mau berangkat S2. Mau nggak? Jadi tantang balik nih. Tapi juga tantangan juga diterima. Jadi akhirnya saya menjalankan dua dunia waktu itu. Subuh kira-kira jam 2 pagi jadi kepala sekolah, jam 10 pagi jadi mahasiswa master di Belanda. Di Twente. Perjuangannya luar biasa nih. Karena kebetulan online juga kan. Dan kemudian online juga betul, gitu. Ini masa-masa COVID ya? Masa-masa COVID. Oke. Blessing in disguise. Oke. Kemudian lulus? Kemudian lulus 2022, kemudian saya harus melanjutkan lagi tanggung jawab sebagai kepala sekolah. Jadi saya pulang, tapi di situ saya udah menentukan untuk saya pengen jadi engineer di Belanda. Jadi saat itu dengan berat hati saya bilang saya mau resign dan mulai cari kerja. Waktu itu saya masih kepala sekolah, tapi juga sambil cari kerja di Belanda. Tengah-tengah 2023 saya kembali lagi ke Belanda setelah menjalani tugas sebagai kepala sekolah. Balik cari kerja di sini, akhirnya dapat kerja di tempat saya sekarang. Waktu kembali ke Belanda pertengahan 2023 itu belum dapat kerjaan? Belum. Terus bagaimana bisa masuk Belanda? Karena sebelumnya saya sempat apply Zukiar visa, jadi mungkin buat yang belum tahu, ketika kita dapat gelar master di Belanda dan top 150 ya university in the world I think, itu kita bisa apply Zukiar visa untuk mencari pekerjaan di Belanda selama setahun. Zukiar itu periode 1 tahun untuk cari kerja ya. Jadi kesininya pakai visa yang memang valid. Memang valid. Oke. Dan selama saya mulai starting dari saya masuk sebagai student sampai pun sekarang, visa saya nggak pernah putus, Pak. Oke. Jadi ketika saya lulus kuliah, langsung saya apply Zukiar visa. Dan setelah Zukiar visa selesai, langsung lanjut dengan highly skilled migrant visa. Jadi karena itu tidak putus, maka saya punya kesempatan buat permanent residence. Oke. Jadi jangan sampai putus itu residensi kita di sini. Oke. Tadi kalau Mas Hen itu 200 surat lamaran ya. Kalau Mas Brian berapa surat? Beda tipis 300. 300 lebih banyak 100. Iya, lebih banyak 100 sedikit lah, kurang lebih ya Pak. Karena kalau buat saya sendiri, saya sadar background saya guru dan kemudian yang di sini saya incar adalah engineer. Saya punya master, tapi saya tidak punya pengalaman kerja. Saya beruntung banget karena waktu saya kuliah sambil ada satu mata kuliah internship, dapat pengalaman bekerja kurang lebih 3 bulan internship di perusahaan Belanda. Jadi mungkin mereka ngelihat, oh ini ya punyalah pengalaman. Oh. Gitu. Jadi membuat lamaran 200-300 itu kalau ini biasa ya? Iya. Biasa. Apalagi zaman dulu Pak nggak ada AI ya, jadi itu harus manually diedit ya, harus di-tailor juga sesuai dengan kayak company vision, mission, terus kayak interestnya kenapa, motivationnya seperti apa. Itu kita sering banget dapat automatic rejection within 1 hour karena mereka taunya kita itu sebagai misalnya contohnya orang Indonesia gitu. Biasanya mungkin mereka nggak punya visa atau butuh sponsorship seperti itu. Jadi kalau do you have EU permit biasanya ataupun Dutch permit, kalau kita bilang enggak biasanya ada automatic rejection langsung within 1 hour. Oke.
Oke. Ya, ini menarik. Dua-duanya dengan background yang ya, S2 di sini, kemudian apply kerja di sini. Nah, tadi pengalaman 200-300 visa surat lamaran ya, aplikasi ya. Kita kan berharap semoga ini enggak ya, kalau teman-teman orang Indonesia yang lain mungkin harus mengalami path itu, tapi Iya. jangan banyak-banyak lah gitu ya. Amin. Bagaimana caranya antara itu? Saya dengar ini juga satu isu yang dibahas di IPA-NL. Iya. Ya. Tapi kalau sebelum sana, IPA-NL itu apa sih? Jadi Pak, IPA-NL itu adalah Indonesian Professional Association in the Netherlands. Ini merupakan suatu wadah buat teman-teman diaspora yang ada di Belanda untuk bisa berkumpul bersama dengan profesional lainnya untuk networking, untuk bersama-sama mempelajari bagaimana cara mendapatkan pekerjaan ataupun cara mendapatkan promosi misalnya seperti itu, ataupun mendapatkan workshop-workshop yang relevan, ataupun untuk kehidupan kita sehari-hari di sini, gimana caranya bisa hidup di Belanda seperti itu. Jadi ini komunitas untuk teman-teman professionals di mana kita bisa saling satu sama lain itu connect gitu Pak. Harus sudah profesional. Karena kalau misalnya baru lulus kan belum profesional dia ya. Tapi ingin dapat kerjaan, boleh nggak? Kita selalu welcome untuk siapapun untuk join event kita. Kita juga welcome juga untuk students, kalaupun mereka mau di-connect dengan professionals yang kerja di Belanda, seperti itu. Tapi in general, kita untuk membershipnya khusus untuk professionals ataupun final year students ataupun teman-teman yang lagi internship seperti itu Pak di Belanda. Oke, jadi ada membership yang khusus tadi, tapi ada event yang terbuka untuk siapapun. Betul Pak. Jadi kalau misalnya saya mahasiswa, saya bukan anggota, tapi kalau ada event menarik saya boleh datang gitu ya? Betul, ya. Harus. Jadi ya kita juga sering juga membuat acara yang mengakomodir teman-teman students juga Pak. Jadi misalnya gimana caranya mendapatkan internship seperti itu. Oke. Jadi kita sering juga kolaborasi dengan PPI yang ada di kota ataupun PPI Belanda supaya kita bisa menjelaskan bagaimana proses bekerja di sini seperti itu. Mas Han sendiri sebagai apa di IPA-NL? Ya, kebetulan saya salah satu co-founder untuk IPA-NL. Okay. Ya, kita IPA-NL sendiri terbentuk dari 4 orang, namanya Vanessa, Francine, Hans, dan juga Juan. Tapi kita berempat adalah co-founder dan kebetulan untuk sekarang saya mewakili tim Economic Diplomacy and People seperti itu. Kalau saya anggotanya. Oh, anggota. Ini anggota aktif ya? Saya anggota membantu Hans. Staff saya. Oh, di IPA-NL. Jadi sudah sering kerjasama ya di IPA-NL. Kalau kegiatan IPA-NL seberapa aktif? Apakah mingguan, bulanan, mingguan atau? Kegiatan IPA-NL sendiri itu lebih kalau nggak salah kita bulanan ya Pak. Jadi misalnya kita ada yang pertama networking drinks. Jadi biasanya setiap 1 kali sebulan kita mengunjungi setiap kota nih di North Holland ataupun Zuid-Holland seperti itu. Contohnya the last time kita punya drinks di Utrecht. Di situ kita berkumpul dengan komunitas ataupun professionals, Indonesian professionals yang ada di Utrecht, ataupun teman-teman yang mau connect juga dengan Indonesian professionals di Utrecht gitu, atau student-student yang ada di Utrecht gitu, Indonesian student yang ada di Utrecht. Oke. Jadi itu kita sering ada networking drinks the last time di Utrecht. Berapa biasanya datang kalau ada event? Setiap acara biasanya kita 60-70 orang sih Pak. Lumayan. Itu kalau networking drinks saja ya Pak. Jadi tapi kalau misalnya kita ngelakuin workshop, misalnya pelatihan CV, cover letter, atau cultural experience di Belanda seperti apa, itu biasanya kita ada 50 orang gitu. Oke. Tambahan, ada salah satu dari 3 event atau yang bisa kita kerjakan di IPA-NL. Jadi salah satunya itu networking, yang lainnya itu ada juga kita punya connection atau session dengan profesional dari Indonesia juga. Iya, Kayak betul. contoh tahun lalu ya sama dengan Bapak Anies ya. Iya. Salah satunya. Kemudian knowledge transfer itu yang kedua. Jadi yang pertama kalau kita connection juga, membangun koneksi juga dengan stakeholder di Indonesia. Kemudian yang kedua knowledge sharing. Knowledge sharing yang tadi contohnya
workshops, kemudian kita juga aktif di beberapa tahun terakhir bersama dengan PPI. PPI Iya, Belanda. PPI Belanda Oke. untuk membangun networking dan career coaching. Kalau networking tadi, itu networking khusus hanya orang-orang Indonesia saja, profesional dari Indonesia, atau juga misalnya networking dengan profesional dari negara lain atau ada companies dari Belanda yang perlu mau rekrut orang Indonesia atau gimana? Ya, itu kita terbuka untuk umum ya Pak. Biasanya awalnya pastinya dari Indonesian Professionals dulu, dia bawa teman, misalnya ada Dutch Indonesians ataupun misalnya colleague mereka diajak juga datang untuk join yang mereka juga foreigner. Kita selalu welcome sih Pak gitu. Jadi terbuka untuk siapa saja gitu. Sudah ada sukses stories atau apapun Mungkin dari saya bisa IPANL? cerita. Ya, silakan. Saya sebagai manajemen baru bergabung ya nggak sampai setahun lah. Tapi saya mengenal IPNL cukup lama dari ya sekitar mungkin 2 tahun sampai 3 tahun yang lalu. Karena waktu itu saya sempat membantu di PPI. Jadi kita connect-nya dari PPI dulu. Oke. Ketika itu saya dari PPI sebagai representatif untuk bekerja sama dengan IPNL membangun namanya career coaching, Pak. Career coaching. Career Oke. coaching. Jadi dari IPNL ini sebagai narasumbernya, sebagai coachnya teman-teman dari student. Jadi apa yang dibantu dari career coaching? Contoh, mereka punya CV, kita yang bantu untuk review. Mereka misalnya juga bingung cara interview di Belanda kayak gimana sih caranya. Kita kasih latihan, contoh-contoh soal, dan juga kita kasih interview langsung, one on one. Juga LinkedIn training, jadi kita lihat, kita review LinkedIn-nya, gimana cara LinkedIn-nya juga bisa menjual. Kita juga, si coach ini akan bantu. Dan mungkin yang sampai lebih detail lagi ya, ada yang seperti informal meeting ya, kayak kalau saya menganut konsep coaching di mana coaching ini harus mulai dari studentnya sendiri kan, dari coaching-nya sendiri. Jadi coach-nya membangun relasi dulu, misalnya dengan makan, ngopi, kita nongkrong kemana, dari situ kita tahu, oh interest-nya dia sukanya engineering. Oh dia kemarin dia punya pengalaman organisasi di bidang ini. Dari kedekatan personal, terus kita mungkin bisa bantu secara lebih efektif. Dan success story-nya, waktu itu kita satu kelompok, kebetulan ya mostly semua coach kita dapat pekerjaan sih. Udah banyak yang dibantu dan dapat kerjaan ya? Banyak. Ya, jadi karena kita sebuah komunitas di mana kita juga pengen berkontribusi ke Indonesia, walaupun kita ada di sini, kita sering kolaborasi juga Pak, yang seperti dibilang sama Brian juga, kita kolaborasi dengan PPIB seperti itu, ataupun PP kota, di mana kita jadi mentor gitu Pak. Mentor gimana caranya, hey if you wanna get internship, this is the tips gitu. Atau misalnya kalau mau dapat pekerjaan, ataupun mau dapat nilai bagus selama kuliah, ini tips-tipsnya. Karena kita kan udah pernah di sini juga gitu ya Pak. Terus habis itu dengan kita memberikan tips, pelatihan, dan kita semacam jadi mentor atau buddy-nya mereka, ternyata turns out beberapa mentee kami juga mendapatkan pekerjaan di sini gitu. Oh ternyata thank you so much ya for your help. Karena udah kasih tips and tricks, jadi bisa dapat pekerjaan di Belanda seperti itu. Ada juga yang balik juga ke Indonesia juga, thank you banget ya karena kalian gue bisa dapat pekerjaan di Indonesia seperti itu. Jadi bentuk kontribusinya adalah lebih pada people, seperti nama kita ya, menjadi mentor, mendidik supaya teman-teman yang baru lulus bisa punya network, bisa dapat kerjaan dengan baik di Indonesia Pak. Maupun di sini. Betul Pak. Salah satunya ada itu. Oke, mungkin pertanyaan lain. Saya ingin mendalami mengenai IPNL ini. Sambutan dari teman-teman, adik-adik lah dibilang ya, yang masih kuliah ataupun yang baru fresh graduate terhadap IPNL bagaimana? Mereka sangat excited banget sih Pak. Apalagi kalau misalnya mereka tahu ada acara networking drinks, mereka sering banget datang untuk bisa di-connect dengan professionals yang relevan di bidangnya untuk mereka gitu. Misalnya saya pengen kerja di sustainability, mungkin saya bisa tanya Brian gitu kan, gimana tips and tricksnya ataupun current recruitment situationnya seperti apa gitu. Apakah lagi sulit atau ada hiring freeze gitu. Jadi mereka super excited banget, apalagi mengetahui bahwa banyak Indonesian professionals yang ada di Belanda dan willing to share their knowledge gitu loh Pak. Dan menawarkan juga referral, karena
Referral itu rekomendasi semacam Betul, itu. referral program dimasukkan aplikasinya nanti di sistem kantor, terus lumayan dipercepat lah prosesnya. Tapi ya overall resultnya tetap based on kompetensi dan juga meritocracy gitu Pak. Ini hanya untuk Belanda ya? Belanda, ya. Oke. Maksudnya kalau misalnya ada negara lain atau mahasiswa dari negara lain pengen kerja di Belanda, bisa bantu atau? Bisa juga Pak, ya. Tapi saya prefer orang Indonesia. Maksudnya mahasiswa Indonesia yang belajar di let's say di negara tetangga? Oh boleh dong, Oke. boleh dong. Ya, karena kebetulan untuk Indonesian professionals juga ada di beberapa negara juga Pak. Jadi kalau kita kan di Belanda, ada juga sebenarnya di Germany gitu. Jadi IPA juga IPA. IPA juga. Makanya ada IPA NL ya? Iya betul Ada belakang Pak. NL. Oke. IPA Germany. Jadi kita juga sering dapat juga case di mana teman-teman professionals dari Germany, mereka pengen kerja di Belanda, ya kita bantu mereka ditransfer membershipnya, terus habis itu kita bantu mereka untuk bantu settle down di Belanda seperti apa gitu. Oke, jadi Indonesian Professionals Associations ini punya network di internasional di berbagai negara. GIPA ya. Iya betul. IPA. GIPA. Iya. Apa itu? GIPA, Global Indonesian Professional. Global Indonesian Professional Associations. Di negara mana aja? Iya Pak. Jadi ada beberapa regions Pak. Misalnya dari EMEA. Jadi maksudnya EMEA, Europe ataupun Asia, dan juga dari region lain seperti itu. Jadi khususnya untuk di Europe kita punya beberapa, contohnya di Ireland, UK, NL, juga Germany, seperti itu. France juga ada gitu. Oke. Tapi kita masing-masing independen untuk mengorganize community ini gitu. Independen tapi ada network ya? Iya betul. Oke, sebenarnya bagus ini ada Indonesian Professionals ya. Ada nggak database? Database begini, kalau ingin bekerja di sustainability, kemudian ada orangnya, siapa-siapa saja. Atau di banking ada misalnya. Iya, kalau kita sih sebenarnya ada database untuk professionals-nya, numbers-nya juga seperti apa. Tapi kita, karena kan ini data ya Pak, jadi kita manage data ini sebaik mungkin dan confidential. Jadi buat teman-teman yang pengen di-connect dengan profesional, kami bisa bantu carikan di database. Nanti kita sebagai matchmaker-nya seperti itu Pak. Misalnya ada perusahaan Indonesia yang pengen bekerja atau pengen konsultasi dengan ahli tertentu, dia tanya ke IPNL bisa ya? Ya, kita bisa bantu connect juga untuk profesional. Ahli di bidang sustainability siapa? Kemudian mereka bisa connect-kan misalnya. Oke. Atau misalnya untuk manufacturing ataupun distribution ataupun kayak semacam chips misalnya dari ASML, kita juga punya banyak members kerja di ASML gitu. Kita bisa bantu connect ke mereka gitu. Oke. Jadi yang bisa memanfaatkan IPNL tidak hanya students atau fresh graduate, tapi juga mungkin companies ya di Indonesia yang pengen mendapatkan info mengenai ahli apa dan siap di mana saja. Betul. Range-nya apa saja expertise yang dipunyai IPNL? Mungkin Brian mau elaborate? Oke. Yang pasti konsultan itu banyak banget dari IPNL. Konsultan itu? Baik itu finance, tax, sustainability, banking, itu kita cukup banyak. Tapi juga banyak juga teman-teman yang bekerja di industri seperti komunikasi juga ada, teknologi, IT, manufacturing juga ada. Baik itu yang dari experience-nya 0 sampai 2 ya, very junior, sampai yang kayaknya terakhir kita ada yang di Amsterdam itu juga mereka udah sebelumnya C-level ya, Betul. Sudah sampai setinggi itu. C-level itu apa? CEO, CFO, Oh, COO. Oke. Seperti itu. Iya. Ada yang gabung juga di kami. Okay. Which is a very good opportunity Pak, kalau bisa connect langsung sama orang Indonesia, CEO yang di IPNL. Iya, betul. Jadi karena kadang-kadang kan kita dengar, oh kita perlu ahli ini, tapi harus cari-cari siapa nih. Tapi kalau ternyata ada organisasinya, bisa langsung ketahuan. Iya, kita bisa bantu connect gitu. Karena kan kita ada database, kita tinggal filter aja Pak berdasarkan industri, terus kita bisa bantu connect gitu. Pernah nggak ada permintaan seperti itu? Iya, sering Pak. Jadi misalnya kayak pengen di-connect sama orang-orang yang kerja di ASML misalnya seperti itu. Kita bisa bantu gitu untuk connect mereka. Atau misalnya kayak, untuk kerja di bagian
sustainability kita juga bisa bantu. Untuk agriculture juga kita bisa bantu connect gitu. Ya, dan ini semua IPA NL seluruh dunia punya database masing-masing ya? Iya betul, tapi kita nggak share one to each other, tapi lebih keep it to ourselves dan kita organize itu dan maintain privacy of each our member. Gitu. Ya, kerahasiaan data Betul. data pribadi ya. Jadi ini salah satu bentuk kontribusi juga barangkali ya kepada tanah air. Jadi kalau ada keperluan expert tertentu, kemudian dengan mudah kita bisa mencari orangnya. Betul. Nah, kembali ke masalah expertise tadi, kalau ini kan tax expert. Iya betul Pak. Kalau di Indonesia atau ada satu bank di Indonesia yang, waduh saya perlu expert karena Indonesia mau masuk OECD kan? Iya betul Pak. Kita perlu nih expert mengenai tax rule OECD. Kemudian Mas Hans ditanya, mau nggak kerja di Bank Indonesia untuk tax OECD? Iya. Ada pertanyaan seperti itu gimana kira-kira? Kebetulan ini juga terjadi juga di kehidupan yang real Pak. Jadi pernah ada tawaran juga. Saya sangat tertarik banget. Saya sangat tertarik banget kalau misalnya ada opportunity. Tapi untuk saat ini saya melihat diri saya untuk di Belanda dulu, untuk belajar dulu, untuk lebih more advance di bidang perpajakan. Karena Belanda ini salah satu negara yang paling advance juga untuk kategori perpajakannya gitu Pak. Jadi for now saya bisa bilang kalau saya pengen di Belanda dulu, pengen belajar dulu. Tapi we never know in the future jadinya pengen balik ke Indonesia. Kalau misalnya emang udah waktunya dan juga better over gitu ya, jadi ya definitely bakal baik. Gitu. Ya, oke. Jadi ingin mengembangkan sekarang diri lebih dulu. Betul Pak. Ya. Dan sekarang masih paspor Indonesia kan? Paspor Indonesia Pak. Properti ada soal. Properti punya di Medan. Iya, Medan Jakarta. Luar biasa. Bekerja di Belanda berapa tahun? Udah hampir 6 tahun Pak. 6 tahun bekerja di Belanda. Hampir 7 tahun sorry. Oke. Kalau Mas Brian, Ya, Pak. kan kita juga di Indonesia juga banyak nih program-program terkait sustainability, macam-macam, dari makanan, food, sampai energi dan sebagainya. Kalau ada tawaran ini, Mas Brian, bisa nggak bantu kita dengan bekerja di perusahaan kita di Indonesia misalnya? Pastinya opportunity saya buka seluas-luasnya. Kolaborasi bisa bentuknya macam-macam. Bisa juga bentuk konsultansi atau nantinya mungkin bekerja di Indonesia itu sendiri. Karena saya basicnya saya senang banget namanya untuk knowledge transfer. Bahwa kalau yang nama sustainability nggak bisa dipegang sendiri, harus ada kolaborasi. Ini jiwa gurunya kental banget ya. Harus ada knowledge transfer Pak, karena untuk merubah, kalau saya dulu di sekolah, untuk merubah satu anak yang bandel misalnya jadi anak yang lebih better itu butuh satu kampung, jadi satu sekolah tuh bantuin mereka. Apalagi sustainability. Jadi kalau saya diminta bantuan dengan senang hati, tapi dalam arti untuk pindah ke Indonesia sebagai profesional, mungkin saat ini belum, karena saya merasa ilmu saya masih juga berkembang di sini. Berapa tahun bekerja di saat ini 2,5 tahun. Oh, oke, 2,5. Masih baru early. 2,5 tahun atau Baru sudah 2,5 tahun. Baru 2,5 tahun. Ya. Dan selama saya bekerja sendiri sebagai Energy and Sustainability Engineer, belum ada assignment yang sama sih dari bulan ke bulan, hari ke hari. Jadi selalu ada learning curve-nya masih selalu ada, tetapi juga itu buat saya itu very interesting. Karena sustainability regulation sendiri, even di Belanda atau Eropa itu growing dan juga bisnisnya juga akan keeping up. Jadi di situ saya ngelihat, oh ternyata policy berperan penting juga berjalan beriringan dengan teknologi, tapi juga beriringan dengan manusianya. Jadi kalau manusianya secara culture tidak berkembang, juga knowledge transfernya juga kurang, ya mau teknologi atau policy sebaik apapun juga nggak kepake. Jadi balance di antara tiga itu menurut saya. Jadi pada prinsipnya siap berkontribusi untuk tanah air dengan berbagai cara tadi ya, termasuk dengan IPA-NL, mendirikan IPA-NL dan sebagainya, atau ya kalau diminta untuk konsultasi atau masukan dan sebagainya. Gitu. Di tempat kerja, ini saya tertarik untuk menggali lebih jauh. Di tempat kerja ada nggak sesuatu yang unik karena sebagai orang Indonesia? Misalnya pernah nggak kamu orang Indonesia tolong kerjain ini atau apa gitu?
Ya kalau dari pengalaman saya pribadi sih lebih ke masalah culture ya Pak, perbedaan culture. Jadi contohnya kan saya sering liburan nih ke Indonesia Pak, terus habis itu saya ingin bawa oleh-oleh atau buat tangan ke teman-teman atau kolik-kolik yang ada di Belanda Untuk seperti itu. kita itu biasa ya. Ya untuk kita kan membawa sesuatu dari Oleh-oleh. Indonesia gitu ya, untuk teman-teman di sini kan sesuatu yang normal gitu. Tapi ternyata pada saat saya membawa itu ke teman kerja saya, mereka merasa kenapa kamu membawa ini sesuatu yang kurang normal seperti itu. Jadi Oke. saya shock aja gitu. Padahal kan niat hati membawa oleh-oleh, ternyata buat mereka itu sesuatu yang berbeda gitu. Tidak umum seperti itu. Oke. Jadi lumayan kaget sih awalnya. Jadi mulai sekarang saya juga nggak habisin duit juga untuk bawa oleh-oleh gitu ya Pak ya. Jadi Kecuali untuk teman-teman Indonesia. teman-teman Indonesia aja yang nitip sambal, bu, gitu ya, Pak ya. Oke. Jadi itu sih. Kalau cara kerja dan Kalau sebagainya? untuk cara kerja lebih ke komunikasi ya Pak. Karena kalau orang Belanda kan lumayan direct dan lumayan to the point dan mengutarakan opininya. Dulu kan kalau kita di Indonesia biasanya kita kebanyakan, oh iya siap bos, siap Pak, saya kerjakan gitu. Dan nggak enakan gitu ya, banyak nggak enakan untuk mengekspresikan our opinion gitu. Nah, jadi lama-kelamaan setelah kerja di sini, uh, dulu waktu saya di EY, saya sering dapat feedback kayak Hans sangat tidak opinionated gitu, atau kayak tidak mengutarakan pendapatnya. Jadi harus mulai belajar untuk mengutarakan pendapat dan jangan terlalu hierarchical gitu. Oh, lebih egaliter. Iya betul. Jadi kan dulu karena saya pernah kerja di Indonesia, dulu kalau ngomong sama bos kan kayak juga lumayan segan dan juga siap Pak, siap bos, siap saya laksanakan gitu. Tapi di sini kita bisa langsung sebut nama, kayak langsung casual aja, dimana itu agak shock juga buat saya gitu, karena saya nggak pernah berkomunikasi dengan cara seperti itu. Setelah lama-kelamaan di sini dan dikasih feedback juga kayak hey this is a different culture from Asian culture atau Asian working culture, jadi just get used to just be yourself, just express your opinion. Jadi kita belajar juga, awalnya sih nggak enak tapi lama-kelamaan oh oke, this is Jadi Dutch biasa. culture, jadi getting used to Pak gitu. Kalau Mas Brian, ada pengalaman unik sebagai orang Indonesia di tempat kerja? Pengalaman unik salah satunya sama masalah oleh-oleh. Saya bawa oleh-oleh teh waktu itu, kemudian saya kasih manajer, disimpan dalam lemari karena mereka merasa mereka nggak minta. Jadi oh ya oke, lain kali jangan kasih teh kali ya gitu. Sambal kasih. Kurang lebih itu. Terus itu yang pertama. Kalau yang kedua, karena posisi saya kan sebagai energy and sustainability tidak pernah berhubungan dengan masalah bidang sales ya. Akhir-akhir ini saya dapat satu assignment membantu tim sales karena ada quotation atau ada request dari Indonesia, kebetulan dari BUMN dari Indonesia ke perusahaan saya gitu. Kemudian manajernya, direkturnya bilang, Brian, kamu bisa nggak nih mereka kasih email dalam bahasa Indonesia ke perusahaan kita di Belanda. Terus kayak, ini mereka tulis apa ya? Terus saya, oke, I will try to help you to connect with them. Jadi ya saya bahkan pakai phone call dari Belanda ke Indonesia, try to be a connector, and then abis itu ya baru ada business conversation. Oh ternyata and then we continue from that. Jadi sebagai konektor. Oke. Pengalaman unik yang Ini lain. BUMN Indonesia kirim email ke Belanda pakai bahasa Indonesia. Itu unik kan? Ya. Yang terakhir ya itu, saya menemukan bahwa kita tuh nggak jauh-jauh banget sama orang Belanda karena maksudnya nggak jauh-jauh banget itu dari segi history karena ratusan tahun. Contohnya adalah kayak kakek dari owner, dari CEO-nya dari perusahaan yang saya itu dulu lahirnya di Blitar, pada orang Belanda. Jadi ketika saya interview, by the way waktu saya pertama kali langsung interview sama CEO waktu pengalaman interview pekerjaan. CEO-nya bilang, oh kamu dari Indonesia, kakek saya lahir di Blitar gitu. Ngobrol-ngobrol. Jadi connect gitu ya? Jadi connect dari situ. Kemudian jadilah orang Indonesia yang pertama kerja di sana. Kemudian ketika ada kesempatan, tadi menyambung yang tadi ya Pak, referral. Kebetulan di perusahaan saya ada referral dan saya memakai kesempatan itu untuk merefer
teman-teman Indonesia saya. Jadi sekarang ada berapa orang Indonesia kerja di situ? 2 via Dua. saya. Total sama saya 3 jadinya. 3. Oh, oke. Iya. 2 karena referralnya Dari saya. Brian. Iya. Oke. Dan referral itu menurut saya kayak win-win solutions buat teman kita yang lagi cari kerja dan juga untuk kita karena kita juga dapat benefit dari referral. Oke. Walaupun pajaknya juga besar 50%. Oh, 50. Oke. Iya, gede. Tapi ya at least kita bisa bantu dan juga bantu kita. Ya. Karena waktu kita mungkin harus segera mengakhiri, tapi sebelum mengakhiri saya ingin bertanya mengenai apakah ada saran atau masukan untuk adik-adik atau siapapun di luar sana yang ingin bekerja di Belanda. Mulai dari Mas Brian. Oke. Apakah misalnya join IPA-NL untuk Pastinya. network, untuk bangun CV dan sebagainya? Iya. Saran saya yang pertama, buka kesempatan seluas-luasnya. Baik itu berkolaborasi atau join network, itu nomor 1. Karena ketika join network, kamu akan punya lebih banyak tangan. Oke. Jangan takut untuk reaching out orang-orang luar sana. Bahwa kita kayak misalnya, let's say, saya connect dengan Hans, ternyata Hans punya 10 referral. Ya, itu yang kita nggak pernah tahu ketika kita tidak berkoneksi atau tidak bernetworking. Kemudian yang kedua adalah jangan putus asa. Kalau 30 lamaran 300 lamaran itu 300 ya, itu jadi kalau biasa. teman-teman baru 40, 50 atau mungkin 100 keep trying karena akan ada waktunya teman-teman akan dipanggil dan give the best of yourself during the interview karena di sana kalau pengalaman saya ketika ada interview diundang secara fisik itu di situ teman-teman yang bisa tunjukin chemistry-nya. Bahwa keinginan kalian untuk bekerja itu bisa kelihatan dari mata, dari cara kita komunikasi. Jadi kita convincing ke employer kita. Dan ini bisa dilatih ya? Ini bisa dilatih. Salah satunya juga lewat IPA-NL. Kalau dari saya sendiri tipsnya buat teman-teman yang udah di Belanda khususnya yang lagi mau bercari kerja atau pengen mendapatkan internship, of course definitely join IPA-NL karena kita bisa bantu untuk mengconnect kalian dengan professionals yang ada di Belanda seperti itu, apalagi dengan members kita untuk mendapatkan referral tadi. Dan yang kedua, untuk teman-teman yang sudah ada di sini tetap practice your Dutch dan juga practice bahasa Inggris juga karena kan mau nggak mau kita di sini menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia seperti itu ya. Jadi kalau udah sering practice dan juga practice untuk interview itu mungkin salah satu jalan bisa untuk mendapatkan pekerjaan di sini seperti itu. Jadi dengan adanya kelancaran dalam menjawab ataupun kesiapan dalam menjawab sesuai dengan your expertise seperti itu. Tapi khususnya untuk teman-teman yang ada di Indonesia yang ingin ke Belanda, mulailah secara aktif menggunakan LinkedIn, connect dengan teman-teman professionals yang ada di Belanda, ajak mereka untuk coffee catch up ataupun kayak halo Kak, saya tertarik nih untuk bekerja di bidang kakak, di perusahaan kakak. Apakah kita bisa coffee catch up melalui Gmeet ataupun Skype ataupun online platform seperti itu. Jadi dengan cara kita mencari mentor ataupun mencari orang-orang yang pernah dan sudah bekerja di sana itu bisa jadi salah satu opportunity juga buat kita, mana tahu kita bisa di-refer seperti itu. Jadi broaden your network melalui LinkedIn platform, jangan malu-malu kayak nggak enak nih, tapi nggak apa-apa karena banyak Indonesian professionals yang juga mau berkontribusi ke Indonesia, makanya mereka juga happy to schedule coffee catch up dengan teman-teman yang ada di Indonesia. Yang kedua tetap improve your English juga your Dutch karena itu salah satu cara biar bisa mendapatkan pekerjaan di Belanda seperti itu gitu. Dan juga gain as much as possible your experience, working experience, misalnya bekerja dulu di Belanda, lalu nanti dengan adanya pengalaman ini mungkin bisa salah satu insentif untuk bisa mendapatkan pekerjaan di Belanda gitu. Ya. Dan mungkin jangan lupa untuk setelah bekerja di Belanda berkontribusi ke tanah air. Betul. Iya. Ya, apapun bentuknya. Apapun bentuknya seperti itu. Tanah air bukan berarti hanya sebagai tempat, tapi juga orangnya, Pak. Jadi untuk kontribusinya bisa macam-macam ya. Ya. Oke, demikian tadi pengalaman 2 fellow Indonesians yang membangun karir di Belanda. Semoga bermanfaat bagi siapapun yang ingin membangun karir di Belanda.
Dan dari pengalaman mereka, jejaring yang dibangun melalui IPA-NL semoga membantu membangun sukses di Belanda. Jadi jangan lupa, kalau ingin bekerja atau ingin membangun karir di Belanda, ada banyak orang Indonesia, ada banyak profesional Indonesia yang bekerja di sini, dan ada IPA-NL. Ya, manfaatkan jejaring itu. Jadi saling bantu, saling tolong-menolong, sesama WNI. Who knows, dari pertemanan, dari acara-acara IPA-NL, tercipta possibilities buat teman-teman. Dan kalau sudah berhasil, sekali lagi, jangan lupa untuk berkontribusi ke tanah air. Apapun bentuknya, atau bagaimanapun caranya. Karena sekecil apapun kontribusi kita ke tanah air, it matters. Terima kasih sudah mampir di Ruang Tamu, podcast KBRI Den Haag. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Dudui. Dah.